Soul Land 2 Chapter 506. Pria parubaya itu mengambil lencananya dan segera berbalik untuk pergi. Kau mengikutiku ke kantor urusan akademik. Dia mulai berjalan saat berbicara. Kuo Yuhao tertegun sejenak. Orang ini sedikit tidak sensitif. Apakah dia pikir aku hanya pecundang yang mencoba mendapatkan makanan gratis? Mohon tunggu. Saya kira saya tidak punya waktu. Kuo Yuhao buru-buru berdiri dan mengikutinya. Kenapa kamu tidak punya waktu? Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan wajahnya masih sedingin biasanya. Kuo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, aku di sini untuk berpartisipasi dalam tanggal butir takdir Laut Dewa. Ekspresi pria parubaya itu penuh dengan penghinaan. Anda harus berpartisipasi dalam tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Anda akan mengikuti saya untuk menangani masalah freeloading ini. Saya tidak peduli jika Anda pernah menjadi mahasiswa dari halaman dalam. Paling tidak, Anda tidak dianggap satu sekarang. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Dan bahkan jika Anda melakukannya, kembali ke halaman dalam untuk mendapatkan makanan gratis bertentangan dengan peraturan akademi. Ikuti saya untuk diselidiki. Dan jika saya mengetahui bahwa Anda di sini sering melakukan freeload, bahkan jika Anda pernah menjadi mahasiswa dari halaman dalam, saya akan membatalkan status Anda sebagai siswa dan mengambil sertifikat kelulusan Anda. Petik 2. Kuo Yuhao tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini serius hanya untuk makan? Selanjutnya, saya masih seorang siswa dari halaman dalam. Petik 2. Pria parubaya itu tertawa dingin. Akademi terlalu lunak. Itulah alasan mengapa penjahat seperti Anda telah berkembang dan berhasil. Makanan di halaman dalam sangat berharga. Bagaimana itu bisa diberikan kepada orang seperti Anda yang merobek orang begitu saja? Lihat saja berapa banyak yang sudah Anda makan. Apakah Anda tahu berapa nilai makanan ini? Petik 2. Pria parubaya ini telah menghentikan Huo Yuhao, dan suaranya tidak lembut sama sekali. Wu Feng, Xie Huanyu, Ning Tian, Dai Huabin dan Zulu semua mendengarnya. Ekspresi mereka semua sedikit aneh pada saat ini. Namun, bahkan Wu Feng, yang tidak pernah ramah terhadap Huo Yuhao, tidak memiliki ekspresi sadis di wajahnya. Guru ini sedikit berlebihan. Bahkan jika seorang siswa yang telah lulus dari halaman dalam kembali untuk makan, bagaimana itu bisa menyebabkan sertifikat kelulusannya dilucuti? Sejak kapan Akademi Shrek menjadi begitu tiran? Kuo Yuhao menghela nafas. Dia mungkin akan bereaksi dengan marah jika dia tidak berada di Akademi Shrek. Namun, dia selalu memperlakukan Akademi Shrek sebagai rumahnya. Dia menghormati setiap guru Shrek Academy. Dan karenanya dia menekan amarah di hatinya ketika dia menurunkan suaranya dan berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Aku akan membayar makanan yang baru saja aku makan. Saya benar-benar tidak mampu menunda ini. Dia sudah berjanji kepada kakak perempuan tertua sulungnya, dan mungkin akan mengalami masalah besar jika dia tidak terburu-buru dalam waktu. Bagaimana jika kakak perempuan tertua sulungnya tidak membiarkannya lulus? Membayar. Anda sedang berpikir untuk membayar sekarang. Pria parubaya itu langsung merasa seperti telah memegang ekor Huo Yuhao. Di mana kamu sebelumnya? Lebih jauh lagi. Bagaimana aku tahu kalau ini adalah pertama kalinya kamu bebas dari akademi? Ikuti saya kembali untuk diselidiki. Kami akan meninjau kembali ini setelah investigasi selesai. Petik 2. Dia berbalik untuk keluar saat berbicara. Silakan tunggu. Guru. Ning Tian berjalan dan memblokir jalan guru setengah baya ini. Kenapa aku belum melihatmu sebelumnya? Guru, saya dapat memastikan bahwa dia adalah bagian dari halaman dalam. Petik 2. Pria parubaya itu tertegun sejenak. Saya seorang guru baru yang menangani disiplin. Anda tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal Anda. Nama Anda adalah Ning Tian, dan Anda berasal dari Seven Treasures Glaze Sect. Anda bisa menjaminnya. Apakah kamu yakin jika Anda melindungi dia, maka Anda juga akan dihukum? Petik 2. Ning Tian mengerutkan kening dan berkata, Guru, dia sering tidak ada karena dia biasanya di luar menjalankan misi. Itulah alasan mengapa Anda belum pernah melihatnya. Meskipun Anda bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin, Anda tidak bisa begitu tidak masuk akal. Anda bahkan belum menanyakan namanya. Jadi bagaimana Anda tahu dia bukan bagian dari halaman dalam? Jika ada seseorang yang paling layak makan di kantin ini sekarang, itu bukan saya.
Dan bukan orang lain di sini. Bahkan bukan kamu. Itu dia. Pria parubaya itu sudah yakin ketika Ningtian berdiri di depan untuk menjamin Huo Yuhao. Tapi dia meletus dengan marah ketika mendengar kata-katanya. Apakah itu berarti seorang siswa memiliki status lebih tinggi daripada saya, sebagai guru? Apakah Anda tahu saya bisa menghukum Anda karena mempermalukan seorang guru atas apa yang Anda katakan, sesuai dengan peraturan disiplin akademi? Petik 2. Omong kosong. Huo Yuhao dan Ningtian sama-sama menahan diri karena mereka khawatir tentang akademi. Tetapi ada seseorang di sini yang tidak memiliki temperamen yang baik. Wu Feng tidak akan mengatakan apa-apa jika pria parubaya ini menargetkan Huo Yuhao. Tapi dia tidak akan memilikinya jika dia menargetkan Ningtian. Emosinya yang berapi-api segera meledak saat dia tiba di samping Ningtian dalam sekejap. Kamu mencurigai identitas kita sebagai siswa di halaman dalam. Tapi kami mulai mencurigai identitasmu sebagai guru. Kami belum pernah melihat Anda sebelumnya. Jadi apa yang harus Anda buktikan bahwa Anda adalah seorang guru disiplin? Sejak kapan Akademi Shrek mengatakan bahwa mantan siswa tidak bisa makan di akademi? Kapan kita punya aturan ini? Anda mempermalukan diri sendiri. Tahan kami semua jika Anda bisa. Petik 2. Pria itu marah ketika Wu Feng berbicara kembali kepadanya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawa kalian semua. Aku ingin melihat apa lagi yang kalian semua katakan di depan peraturan akademi. Petik 2. Guru. Kita harus masuk akal. Dan itu diperlukan bahkan untuk seorang guru. Saya pikir Anda mungkin disewa dari luar. Dan Anda pasti kesulitan melewati tes akademi. Jangan merusak dirimu sendiri. Xie Huanyu berkata dengan muram saat dia berdiri juga. Dia bukan satu-satunya. Dai Huabin dan Zulu berjalan perlahan. Dan mereka mengelilingi pria parubaya ini dari sisi lain. Murid-murid lain dari halaman dalam semua berdiri dan mengelilinginya. Setiap orang memiliki tampilan hitam di wajah mereka. Tentu saja, siswa tidak boleh menyinggung guru. Namun, ini adalah halaman dalam Akademi Shrek, dan siswa dari halaman dalam memiliki status yang berbeda dibandingkan dengan siswa dari halaman luar. Di Shrek Academy, bahkan siswa dari halaman dalam dapat menjadi guru jika mereka mau pergi ke halaman luar. Kata-kata pria parubaya itu telah menimbulkan kemarahan publik. Meskipun sebagian besar siswa ini tidak tahu siapa Huo Yuhao, mereka semua memiliki sentimen yang melekat pada kantin akademi mereka. Jika setiap orang yang ingin kembali untuk makan gratis seperti yang dilakukan Huo Yuhao akan dihukum oleh akademi, dan bahkan mungkin memiliki sertifikat kelulusan mereka disita, yang membuat semua orang berkonflik. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka masih mengepung guru ini dari halaman dalam. Hentikan ini, semuanya, ini hanya kesalahpahaman. Huo Yuhao buru-buru menyela. Dia melirik Ningtian, dan tatapan syukur muncul di matanya. Ningtian adalah yang pertama melangkah maju. Ningtian tersenyum tipis dan berkata, kami tidak pernah berpikir untuk menyinggung dan berbicara kembali dengan guru kami. Tetapi bukankah seharusnya guru menghormati siswa kami juga? Yuhao, kamu harus pergi karena kamu sibuk. Kami akan menangani ini. Wu Feng, bisakah kamu mencari Din Kai? Saya baru saja melihatnya. Dia masih berada di halaman dalam. Tolong minta dia untuk datang dan menangani ini. Jika kita benar-benar salah, maka kita akan mengakui kesalahan kita dan membiarkan akademi menghukum kita sesuka mereka. Kalau tidak, kita harus meminta penjelasan kepada akademi. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ke arah Ningtian dan berkata, baiklah, maaf untuk masalah ini. Itu adalah cara yang paling tepat untuk menangani masalah ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama dan bergegas keluar. Kamu mungkin tidak pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Huo Yuhao. Aura di tubuhnya menyala pada saat yang sama, dan cincin jiwa dengan cepat bangkit dari bawah kakinya. Mereka tiba-tiba memancarkan kekuatan jiwa dan segera mendorong semua orang di sekitarnya beberapa langkah mundur. Huo Yuhao tidak berharap guru ini begitu tidak puas dengan hasilnya sehingga dia benar-benar akan memutuskan untuk mengambil tindakan terhadapnya. Telapak tangan guru berisi keterampilan jiwa yang tangguh, dan 8 cincin jiwa telah bangkit dari bawah kakinya. Mampu menjadi guru di halaman dalam Akademi Shrek berarti dia cukup kuat. Namun, 8 cincin jiwanya tidak dalam kombinasi optimal. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 3 jiwa hitam.
Meskipun itu dianggap baik, itu tidak dianggap banyak di halaman dalam Shrek. Cahaya dingin berkedip di mata Huo Yuhao. Dia telah menahan diri lagi dan lagi. Tetapi pria ini tidak tahu kapan harus berhenti. Bahkan orang-orang terbaik memiliki ambang batas. Belum lagi Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat tangan kirinya. Dan telapak tangannya segera menjadi berwarna hijau jade. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Tapi dia menekankan tangannya ke telapak tangan pria parubaya begitu saja. Pria parubaya itu meraih telapak tangan Huo Yuhao. Dia telah memikirkan ini, dan menampilkan peringkat kultivasinya sebagai jiwa Douluo untuk mengintimidasi siswa-siswa ini dari halaman dalam. Seperti yang Xie Huanyu tebak, dia adalah anggota staf eksternal yang baru saja tiba. Seseorang sering merasa senang menjadi seorang guru di Akademi Shrek, dan itulah alasan mengapa ia secara alami merasa sedikit sombong. Hari ini, dia menyaksikan Huo Yuhao makan di kantin akademi tanpa seragamnya. Sementara dia juga bertanggung jawab atas disiplin. Dia segera ingin membubuhkan kehadirannya di antara para siswa halaman dalam. Tetapi siapa yang tahu bahwa melakukan hal itu akan menimbulkan kebencian dari begitu banyak siswa. Dia sudah memikirkan hal ini. Dia akan menahan pelaku pertama sebelum dia mengintimidasi siswa lain. Kemudian, dia akan pergi untuk membuktikan apakah siswa berpakaian putih itu bersalah atau tidak. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk maju atau mundur. Ketika dia meraih tangan Huo Yuhao, itu memberinya perasaan yang sangat hangat dan lem chapter pada kontak. Tetapi sama seperti dia ingin mengumpulkan kekuatannya untuk menyalurkan kekuatan jiwanya ke Huo Yuhao. Dia menyadari ketakutan dan kejutannya bahwa tangan Yuhao telah menjadi seperti tangguh seperti baja. Dia tidak bisa menggerakkan Huo Yuhao tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan. Guru tidak bisa menyerang siswa di akademi. Shrek adalah akademi, bukan penjara, kata Huo Yuhao dengan suara rendah. Pria parubaya itu merasakan gelombang hawa dingin datang dari telapak tangan Huo Yuhao, dan seluruh tubuhnya menggigil kedinginan. Pada saat berikutnya, dia bisa melihat bahwa mata Huo Yuhao menjadi sangat dalam dan mendalam. Dan dia merasa seakan seluruh jiwanya tersedot ke dalamnya. Huo Yuhao menggoyangkan pergelangan tangannya dengan ringan dan melemparkan tangan gurunya. Namun, dia masih tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia mengambil langkah ke depan dan menanamkan kakinya di depan pria itu ketika aura hebat dari binatang buas meletus dari tubuhnya. Huo Yuhao mengendalikan aura ini, dan hanya siswa dalam radius kecil di sekitarnya yang bisa merasakannya. Itu termasuk Wu Feng, Dai Huabin, dan yang lainnya, yang dengan cepat tersandung ke belakang dengan wajah ketakutan. Pria parubaya tersandung ke belakang saat aura ini mengintimidasi dirinya. Dia kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke tanah begitu saja. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia tidak pernah berharap pemuda ini yang berusia sekitar 20 tahun untuk memancarkan aura menakutkan seperti itu. Itu seperti sesuatu yang berasal dari binatang buas dalam bentuk manusia. Huo Yuhao berbalik ke arah Ningtian, yang juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia mengangguk ke arahnya dan berkata, "Pergilah sesuai dengan apa yang kamu katakan, dan undang Din Kai untuk berurusan dengan ini. Terima kasih untuk hari ini. Semuanya, saya akan pergi sekarang." Huo Yuhao meninggalkan kantin dengan satu langkah, dan menghilang dari pandangan semua orang. Ningtian dan Wu Feng bertukar pandang. Mata Ningtian penuh ketakutan, sementara mata Wu Feng penuh dengan kesal. Sudut mulut Wu Feng bergerak-gerak ketika dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia hanya berbicara tentang melampaui Huo Yuhao, dan dia segera memberinya kekuatan. Bahkan jika guru ini tidak dianggap sebagai guru jiwa yang kuat, dia adalah jiwa Douluo. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi anggota staf eksternal yang bekerja untuk Shrek Academy? Tetapi bahkan seorang guru seperti ini tampaknya tidak bisa menolak Huo Yuhao sama sekali. Meskipun itu ada hubungannya dengan kecerobohannya, tekanan yang datang dari Huo Yuhao bahkan lebih menakutkan daripada titol Douluo. Selanjutnya, Huo Yuhao melepaskan genggaman guru dengan begitu mudah. Apakah itu berarti kultivasinya adalah? Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi seperti ini. Mereka yang akrab dengannya, termasuk Xie Huanyu, Dai Huabin, dan Zulu, semuanya terdiam. Xie Huanyu memaksa tertawa dan berkata, "Kami akan selalu sedih jika kami terus membandingkan diri kami dengannya.
Sepertinya kita tidak akan pernah bisa mengejarnya dalam kehidupan ini. Wu Feng berbalik dan pergi. Aku akan mencari Din Kai. Para siswa lain dari halaman dalam datang dari keheranan mereka. Seseorang bergumam pelan. Saya pikir senior itu mengatakan dia akan menghadiri tanggal butir nasib Laut Dewa. Saya harus buru-buru juga. Ini sudah waktunya. Petik 2. Murid-murid lain yang masih lajang, terutama para gadis, berbondong-bondong keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Mereka yang sudah memiliki pasangan tinggal di belakang dan mengepung guru yang sebelumnya sombong dan malang itu. Tanda pisah, tanda pisah. Kuo Yuhao juga bingung ketika meninggalkan kantin. Karena dia lupa di mana dia seharusnya berkumpul untuk tanggal buta takdir Laut Dewa. Lupakan saja. Aku hanya akan pergi ke tepi danau. Acara ini diadakan di danau. Jadi itu tidak salah. Dia masih ingat di mana dia memulai waktu yang lain. Kuo Yuhao segera dipercepat setelah dia memikirkan itu, dan berlari menuju tempat di mana dia terakhir berpartisipasi dalam acara tersebut, di mana dia telah melangkah ke danau. Kuo Yuhao dengan cepat tahu bahwa tebakannya benar karena dia bisa melihat siswa dari halaman dalam, mengenakan seragam merah, berjalan menuju danau berpasangan dan bertiga. Mereka berjalan ke arah yang sama, dan jelas bahwa orang-orang ini akan menghadiri tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Dia tidak mungkin salah selama dia mengikuti mereka. Kuo Yuhao sedikit sedih. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menemukan seragam merah untuk dipakai. Pakaian putih saya mungkin agak terlalu mencolok ketika saya pergi ke Danau Sigat nanti. Tapi dia tidak peduli lagi. Dia akan mengambil risiko terlambat jika dia berubah. Dan itu akan menimbulkan masalah besar. Bukan begitu. Yuhao, kakak perempuan tertua hanya khawatir tentang mencari Anda. Takut Anda tidak akan muncul. Tidak apa-apa selama kamu di sini. Dua siluet dengan cepat bergegas ke sisinya. Dan Huo Yuhao segera merasa lega ketika melihat mereka. Mereka adalah kenalan lama. Guru Wang, kakak perempuan Han, salam. Wang Yan adalah guru yang telah memimpin tim Huo Yuhao di musim pertama turnamen duel Akademi Master Jiwa Kontinental Lanjutan Jiwa. Dan dia bersama pacarnya, seorang mantan siswa dari halaman dalam yang merupakan nomor 2 setelah kakak tertua-tertua mereka, Zhang Lexuan. Dia adalah Han Ruoruo, yang sudah menjadi guru. Keterampilan jiwa Han Ruoruo saat itu masih meninggalkan kesan mendalam pada Huo Yuhao. Dan dia masih memiliki beberapa ketakutan yang tersisa sekarang karena dia memikirkannya. Wang Yan tampak jauh lebih ceria dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu akhirnya kembali, Yuhao." Lexuan khawatir dari benaknya sebelum ini. Dan dia bahkan mengirim seseorang untuk mencarimu di Tangsek. Tidak masalah selama Anda di sini. Ayo pergi, cepat, kita tidak bisa terlambat. Petik 2. Han Ruoruo tersenyum dan berkata, "Itu benar. Kami tidak akan memaafkanmu jika kamu berani terlambat. Kakak perempuan tertua dan saya akan menjadi tuan rumah." Petik 2. Kuo Yuhao menjawab, "Saudari senior tertua telah memerintahkan saya. Jadi bagaimana mungkin saya berani terlambat? Saya pergi untuk mengambil sesuatu untuk dimakan di kantin. Dan ketika saya selesai makan, saya menyadari bahwa saya lupa di mana kami seharusnya berkumpul. Sangat menyenangkan bertemu dengan kalian. Tetapi tidak masalah apakah saya di sana atau tidak. Jika bukan karena aturan akademi, aku tidak akan berada di sini untuk berbagi kesenangan. Lagi pula aku di sini hanya untuk mengikuti gerakan." Petik 2. Mata indah Han Ruoruo bergetar sedikit ketika dia tertawa dan berkata, "Kamu masih harus berada di sana. Bahkan jika kamu hanya ada di sana untuk menjalani gerakan. Ayo pergi." Tanda pisah, tanda pisah. Mereka berjalan menuju danau bersama. Langit belum berubah sepenuhnya gelap, dan dia sebenarnya lebih awal dari dia kembali ketika dia pertama kali berpartisipasi dalam Sigat Fated Blinded. Siswa laki-laki dari halaman dalam belum sepenuhnya berkumpul, sementara siswa perempuan secara khusus dibimbing di tempat lain. Kuo Yuhao telah melalui tanggal butir takdir laut yang dimiliki dewa sebelumnya. Dia menatap permukaan danau yang bersinar dalam cahaya senja, dan jatuh sedikit linglung. Dia bisa mengingat dengan jelas bagaimana Donger muncul di depannya saat itu dengan penampilan aslinya. Bagaimana dia memanggilnya, "idiot," dan bagaimana dia tampak seperti sedang lancang dan menyalahkannya sambil membawa sedikit rasa malu dan kebahagiaan. Kuo Yuhao tidak akan pernah melupakannya.
Betapa hebatnya jika saya bisa kembali ke momen itu. Guo Yuhao mengepalkan tinjunya secara tidak sadar, dan perasaan serta kerinduannya akan Dongar tiba-tiba terangkat ke tingkat tertinggi mereka pada saat itu. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao? Han Ruoruo bertanya dengan heran. Kekuatan spiritual Huo Yuhao jauh lebih kuat dibandingkan dengan saat itu, dan secara alami mengalir keluar saat emosinya melonjak. Aura spiritual yang hebat bahkan menyebabkan seseorang sekuat Han Ruoruo bereaksi kaget. Huo Yuhao terbangun dari ingatannya, dan buru-buru tenang ketika dia memaksakan senyum dan berkata, "Aku baik-baik saja, kakak senior." Han Ruoruo balas tersenyum, "Selama kamu baik-baik saja, saya tuan rumah. Jadi saya akan pergi ke depan dan sibuk. Kalian berdua bisa menunggu di sini. Seseorang akan datang ketika saatnya untuk memulai." Dia melambai ke Wang Yan dan Huo Yuhao dan pergi. Huo Yuhao memperhatikan mata Wang Yan saat mereka mengikuti Han Ruoruo, yang hanya menarik diri ketika dia tidak lagi terlihat. Huo Yuhao terkikik dan berkata, "Guru Wang, Anda jauh di dalam sungai cinta." Wang Yan tersipu, "Omong kosong, biarkan saya memperingatkan Anda. Yuhao, saya salah satu penilai untuk ujian kelulusan Anda besok." Petik 2. Anda seorang penilai. Maka Anda harus sedikit lebih lunak ketika saatnya tiba, kata Huo Yuhao dengan senyum tipis di wajahnya. Wang Yan mencibir dan berkata, "Yuhao, biarkan saya mengingatkan Anda, jangan menganggap tes besok itu mudah. Banyak orang menunggu untuk menjagamu." Petik 2. Huo Yuhao tertegun sejenak. "Jaga aku. Mengapa?" Wang Yan menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata dengan tulus, "Sepertinya kamu tidak begitu mengerti kriteria penilaian untuk siswa halaman dalam kita untuk lulus. Biarkan saya memberi tahu Anda." Petik 2. Huo Yuhao buru-buru merendahkan dirinya dan berkata, "Terima kasih, Guru Wang." Apa yang sebenarnya akan terjadi? Petik 2. Wang Yan terkekeh dan berkata, "Setiap siswa dari halaman dalam dapat dikatakan keajaiban yang dipilih oleh surga. Setiap dari mereka memiliki bakat luar biasa. Dan mereka semua memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Kalian sama-sama luar biasa dan pekerja keras pada saat yang sama, yang merupakan alasan mengapa kamu bisa berdiri di atas yang lain dan menjadi bagian dari halaman dalam. Jika Anda ingin lulus dari halaman dalam, maka Anda harus memenuhi standar akademi dalam setelan terkuat Anda. Oleh karena itu, penilaian kelulusan halaman dalam berbeda untuk setiap siswa, dan setiap orang memiliki tugas yang berbeda." Petik 2. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao memiliki perasaan tidak menyenangkan tentang tes ini. Meskipun budidayanya sudah di 8 dering. Dia bisa tahu dari kata-kata Wang Yan bahwa mereka tidak berencana untuk bersikap baik padanya. Penilaian kelulusannya seharusnya hanya melalui gerakan, tapi sepertinya tidak mudah. "Guru Wang, lalu bagaimana penilaian kelulusan ini akan dilakukan?" Huo Yuhao berbisik. Wang Yan melanjutkan, "Saya tidak tahu bagaimana penilaian akan dieksekusi, tapi itu pasti tidak akan mudah. Saya pernah mendengar bahwa Penatua Xuan secara pribadi merancang penilaian kelulusan Anda. Anda adalah yang termuda. Belum pernah terjadi sebelumnya. Anggota Paviliun Dewa Laut. Anda telah berkontribusi banyak ke akademi, dan akademi harus memelihara Anda dengan baik karena itu. Penilaian Anda harus sangat ketat. Paviliun Dewa Laut akan bersidang untuk membahas tugas ujianmu, tapi aku tidak terlalu yakin tentang detailnya. Saya menduga tes ini tidak akan terlalu mudah. Semoga berhasil. Saya hanya salah satu penilai utama untuk Anda besok. Ada 7 total. Saya tahu bahwa Din Yan, Din Kai, Din Xian, dan Zhang Lexuan adalah beberapa dari 6 yang tersisa, tetapi saya tidak yakin siapa 2 lainnya." Petik 2. Rahang Huo Yuhao perlahan turun saat dia mendengarkan Wang Yan. Penilaian kelulusannya telah menyatukan Paviliun Dewa Laut untuk sebuah konferensi, dan dia memiliki 7 hakim. "Apa yang terjadi tes besok?" Guru Xuan memperhatikan saya dengan seksama, dan akademi sepertinya tidak akan memberi saya waktu yang baik. Hidup ini terlalu sulit untuk hidup. Wang Yan tertawa geli ketika dia melihat ekspresi Huo Yuhao yang tertekan. "Baiklah, itu sudah cukup. Itu perhatian dan kepedulian akademi untukmu. Jika Anda tidak bisa lulus penilaian, Anda bisa terus belajar dan berkultivasi di akademi. Paling buruk, lihatlah kakak perempuan tertua Anda. Dia menjadi guru di akademi.
Kamu adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut. Jadi kamu bisa melakukan hal yang sama. Petik 2. Guo Yuhao memiliki rasa pahit di mulutnya. Dia tidak terlalu memikirkannya sebelumnya. Tetapi sekarang, Guru Xuan memaksanya untuk belajar tentang menempa alat-alat jiwa dengan benar. Dan Guo Yuhao harus mengunjunginya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memalsukan tungku pil yang tepat. Dan dia tidak bisa meningkatkan kekuatan keseluruhan Tang Sekte. Karena itu, ia harus lulus penilaian kelulusan besok, apapun yang terjadi. Guo Yuhao menjadi tenang saat pikirannya berhenti di sana. Dia akan menangani masalah saat mereka datang. Para guru masih tidak tahu bahwa ia telah resmi menjadi jiwa Douluo berantai 8. Jadi penilaiannya seharusnya tidak terlalu sulit dengan keuntungan itu. Lagi pula, para guru akademi dan bahkan para tetua tidak tahu kedalaman penuh dari kemampuannya. Dia memiliki 5 roh kuat untuk mendukungnya. Jadi bagaimana mungkin dia bahkan tidak lulus penilaian kelulusan? Guo Yuhao merasa jauh lebih baik setelah memikirkan semuanya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap pada saat ini. Cahaya menghiasi tepi danau Dewa Laut. Dan Guo Yuhao bisa melihat dengan mata rohnya bahwa siswa halaman luar sudah membentuk lingkaran besar di sekitar danau. Itu terutama berlaku bagi mereka yang berada di depan, karena mereka terjepit tepat ke tepi pantai. Siswa laki-laki yang berpartisipasi dalam blind date, bersiap-siap. Seseorang berteriak pada semua orang. Dan siswa laki-laki dari halaman dalam yang sudah berkumpul dengan cepat berkumpul di tepi danau. Cepat, pergi, jangan terlambat. Wang Yan memerintahkan Guo Yuhao. Baik, Guru Wang. Kamu harus tenang padaku besok. Anda juga telah mengajari saya. Dan jika saya tidak bisa lulus penilaian kelulusan, itu tidak akan baik bagi Anda, bukan? Petik 2. Wang Yan tertawa dan berkata, omong kosong. Anda adalah bagian dari Paviliun Dewa Laut sekarang, dan status Anda jauh lebih tinggi dari milik saya. Selain itu, saya tidak pernah benar-benar mengajari Anda apapun, jadi saya tidak dapat membantu Anda. Anda harus mengandalkan diri sendiri. Petik 2. Guo Yuhao tidak lagi punya waktu untuk terus mengobrol dengan Wang Yan, dan dia menghilang dan muncul kembali di tepi danau dalam sekejap. Ada begitu banyak mata yang mengawasi. Dan bahkan jika dia hanya bergerak, dia harus sedikit serius. Pikirannya dipenuhi dengan ujian kelulusan besok, dan dia tidak punya banyak energi untuk berpikir tentang tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Tanda pisah, permukaan danau itu gelap, dan sulit untuk melihat apapun melalui kabut yang berputar. Guo Yuhao tiba di tepi danau dan berdiri di belakang kerumunan siswa pria. Dia masih berpikir tentang bagaimana dia akan menghadapi ujian besok. Sebuah perahu besar berlayar dari kejauhan. Perahu itu benar-benar menyala. Para guru dan orang tua di halaman dalam hadir untuk menyaksikan upacara tersebut. Penatua Xuan duduk di depan kapal, memeluk botol anggur besar yang sudah lama tidak digunakannya. Ada sepiring kaki ayam di sampingnya, dan dia tampak sesantai dulu. Penatua Song, Yan Shaoze, Xian Liner, dan penatua lainnya, bersama beberapa guru halaman dalam, semuanya berada di atas kapal. Kai Meier adalah satu-satunya yang absen. Din Kai masih berurusan dengan guru malang yang baru saja diangkat. Ketika dia menemukan bahwa siswa dari halaman dalam yang dia ancam dan lencana yang telah dia sita adalah anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut dalam sejarah Akademi Shrek, dia tidak bisa lebih tertekan. Dia tidak bisa membuat tampilan kekuatan kepada siswa halaman dalam. Dan sebaliknya, siswa halaman dalam memberinya sebagai gantinya, menggunakan prestise Guo Yuhao. Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ada siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi dalam tanggal butir takdir Laut Dewa untuk pertama kalinya, dan ada beberapa yang pernah ke sini sebelumnya. Mereka yang telah berpartisipasi sebelumnya tahu apa yang sedang terjadi, sementara mereka yang ada di sini untuk pertama kalinya dipenuhi dengan antisipasi penuh semangat. Kehidupan di akademi, semuanya belajar dan berkultivasi. Tidak diragukan lagi basi dan kering. Kegiatan seperti ini untuk siswa pria dan wanita muda adalah kesempatan yang fantastis untuk menunjukkan kemampuan mereka, dan juga kesempatan yang baik untuk mendapatkan pasangan. Perahu besar itu tidak berlayar ke pantai, melainkan berhenti di tengah danau. Balok melesat keluar dari permukaan danau, dan cahaya berdesir di udara ketika siswa halaman luar yang berada di sini untuk menyaksikan meletus bersorak dan tepuk tangan.
Totalnya ada 16 berkas cahaya. Semuanya emas pucat. Ada seorang gadis dalam gaun putih panjang berdiri diam-diam di atas setiap balok. Dan ke-16 gadis itu berpakaian dengan cara yang sama. Mereka mengenakan topi bambu kerucut yang sama seperti sebelumnya di kepala mereka. Dan kerudung putih sepanjang 3 kaki menutupi wajah mereka sepenuhnya. Berdiri di atas bunyi samar kolom cahaya. Mereka seperti peri elegan di permukaan danau. Kecantikan transenden mereka sangat menarik. Cahaya di permukaan danau membangunkan Huo Yuhao dari perenungannya. Ketika dia menatap peri di permukaan danau, dia agak bingung dan merasa seperti rambutnya berdiri di ujung. Perubahan emosional membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Iya, bahkan jika dia hanya berada di sini untuk menjalani gerakan, bagaimana dia bisa tetap tenang ketika dia sekali lagi menjadi bagian dari tanggal buta takdir laut milik dewa? Semuanya hampir identik dengan saat dia pertama kali berpartisipasi. Saat itu, salah satu gadis di bawah topi bambu kerucut itu dongernya. Huo Yuhao merasa seperti sedang bermimpi ketika dia menatap pemandangan di depannya, dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Ke-16 gadis itu tersebar dalam satu file. Mereka menghadap ke tepi danau. Hanya berdiri di sana dengan tenang ketika siswa laki-laki di tepi danau bersemangat untuk pergi. Para siswa halaman luar di tepi danau mungkin bahkan lebih bersemangat daripada siswa halaman dalam yang berpartisipasi. Dan setiap sorak-sorai dan tepuk tangan lebih keras daripada yang terakhir. Tepat pada saat ini, 2 sinar cahaya putih yang sedikit lebih kuat melesat ke udara. Dan 2 sosok lagi muncul. Keduanya sangat indah. Yang di sebelah kiri dibalut gaun putih yang mengalir, Han Ruaruo. Dia telah berhasil mendapatkan pakaian ganti dan bahkan merias wajah selama waktu ini. Dan seperti lotus salju mekar di gunung-gunung es ketika cahaya putih menyinari dirinya. Kakak senior tertua Huo Yuhao, Zhang Lexuan, secara alami di sebelah kanannya. Sama seperti dulu ketika ia pertama kali berpartisipasi dalam si Blade Dead God Fated, Zhang Lexuan mengenakan gaun kuning panjang, seperti bunga tulip mekar yang tak tertandingi dalam keindahan. Para siswa halaman luar bersorak bahkan lebih keras ketika 2 wanita cantik muncul. Pantai Pulau Dewa Laut agak jauh, tapi mereka masih jelas terdengar. Cinta adalah topik keabadian, dan sesuatu yang paling dirindukan kaum pria dan wanita. Para siswa halaman luar masih muda, dan akademi sangat ketat pada mereka. Kerinduan mereka sangat terpuaskan bahkan jika mereka hanya bisa menonton acara ini. Ini adalah pertama kalinya tanggal takdir nasib Dewa Laut dibuka untuk halaman luar untuk ditonton. Han Ruaruo mengangkat suaranya dan mulai berbicara. Pertemuan nasib di Danau Dewa Laut. Cinta ditemukan dalam beberapa saat, ketika Shrek hidup selama 100 abad. Selamat datang, semuanya, pada malam yang indah di tepi Danau Dewa Laut. Tanggal butir takdir laut tahunan akan segera dimulai. Saya adalah tuan rumah malam ini. Dan saya mewakili diri saya dan kakak perempuan tertua saya untuk mengucapkan semoga sukses kepada semua siswa dari halaman dalam yang berpartisipasi agar mereka dapat menemukan cinta yang mereka inginkan dan pantas dapatkan. Pada saat yang sama, selamat datang untuk semua penatua dari Paviliun Dewa Laut dan para guru yang ada di sini untuk menyaksikan. Saya berbicara atas nama siswa untuk menyatakan terima kasih yang tulus kepada guru-guru kami. Tanpa perawatan dan dukungan pasien Anda, kami tidak akan mencapai apa yang kami miliki hari ini. Kepada para junior kami dari halaman luar, jika Anda ingin mendapatkan cinta yang disetujui akademi, dan untuk mengakui kepada orang yang Anda cintai, maka Anda harus bekerja keras dan berkultivasi, dan mencoba menjadi bagian dari halaman dalam, hari. Sorakan dan tepuk tangan merebak sekali lagi. Para siswa dari halaman luar, terutama para siswa pria, sepertinya mereka menggunakan stimulan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka harus menonton tanggal butir takdir Laut Dewa, kata-kata Han Ruaruo yang cantik sudah cukup untuk membuat mereka lupa betapa lelahnya mereka dari budidaya terus-menerus, dan mereka tidak sabar untuk kembali dan melanjutkan. Yan Shaoze sedang duduk di kapal besar. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya keputusan untuk membiarkan orang-orang kecil dari arloji halaman luar itu sangat benar. Ketika tanggal takdir Laut Dewa Laut telah berakhir, saya dapat menjamin bahwa mereka akan memiliki klimaks kultivasi. Acara baru saja dimulai. Saya yakin efeknya akan lebih baik di kemudian hari. Petik 2.
Xian Liner mendengus dingin saat dia bergumam pelan. Busuk. Tidak ada yang bisa dilakukan Yan Shaoze melawan sindirannya. Dia hanya bisa berhenti berbicara saat dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Zhang Lexuan melanjutkan pidatonya. Suaranya melebar ketika ia berkata, "Sekarang, mari kita undang semua siswa pria yang berpartisipasi dalam kencan buta untuk mempersiapkan diri. 36 pilar akan muncul di permukaan danau setelah ini. Dan siswa yang paling dekat dengan peri Dewa Laut kita akan melanjutkan ke putaran pertama." Para siswa di belakang tidak mungkin menerima penempatan yang cocok di chapter pertama. Jadi, perhatikan, semuanya. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Selama Anda mendarat di daun lili air di mana pilar cahaya berada, Anda akan mengambil tempat itu. Jangan jatuh ke dalam air, karena itu akan melucuti Anda dari hak Anda untuk melanjutkan di tanggal butir takdir laut milik dewa. Bersiaplah. Semuanya. 3, 2, 1. Mulai. Petik 2. 36 pilar cahaya tiba-tiba meluncur keluar dari bawah permukaan danau. Pilar-pilar ini dipisahkan dengan rapi menjadi 3 baris. Setiap baris berjarak sekitar 5 meter dari satu sama lain. Dan didistribusikan secara merata sekitar 100 meter dari siswa perempuan. Kira-kira 200 meter dari pantai. Para siswa dari halaman dalam segera membuat gerakan mereka begitu Zhang Lexuan selesai berbicara. Seperti sambaran petir saat mereka dengan cepat menerjang pilar-pilar cahaya itu. Mereka semua ingin menang dan menunjukkan kemampuan mereka. Karena itu adalah cara terbaik untuk mendapatkan hati para gadis yang mereka sukai. Guo Yuhao adalah satu-satunya yang tidak segera bergerak. Semua yang ada di hadapannya sama seperti bagaimana dia dan Dong'er telah memperbaiki hubungan mereka. Meskipun orang-orang berbeda, semua yang ada di depannya tampak identik. Para siswa laki-laki sudah melayang ke udara ketika mereka bergegas menuju pilar-pilar itu. Dan Huo Yuhao perlahan-lahan melayang keluar dari tepi danau. Dia tidak menunjukkan kemampuannya saat dia mengikuti di belakang. Dan terakhir saat dia mendarat di lili air. Namun, dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya sama sekali. Dan dia bahkan menggunakan imitasi untuk mengganti pakaian putihnya menjadi merah. Dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Karena dia hanya akan melakukan semua itu. Yang harus dia lakukan adalah menjaga profil rendah. Semua siswa sudah berada di tempatnya. Para siswa yang telah mendapatkan posisi di baris pertama semuanya sangat gembira. Dan tersenyum senang. Segalanya sulit pada awalnya. Dan mereka memiliki keuntungan besar karena mereka telah menyelesaikan langkah pertama dengan benar. Mereka adalah satu-satunya yang memiliki pertikaian ini. Dan itu berarti mereka dapat dilihat langsung oleh para wanita muda. Takdir kencan takdir Dewa Laut bukan hanya kesempatan untuk mengaku. Itu juga kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan kemampuan mereka. Siapa yang tidak ingin